Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Rahman Hakim, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A2. Di sini saya akan menyampaikan review materi dari pertemuan kedua hingga ke-6. Langsung saja dari materi kedua, A. Istilah dan pengertian investasi. Yang pertama, perbedaan investasi dan spekulasi. Investasi adalah penanaman modal dengan analisis matang dan tujuan jangka panjang. Sedangkan spekulasi lebih bersifat untung-untungan dengan risiko tinggi dan minim analisis. Dampaknya investor cenderung stabil dan terencana, sementara spekulan rentan mengalami kerugian besar. Yang kedua, hubungan risiko dan return. Semakin tinggi posisi return, semakin tinggi pula risiko. Implikasinya investor harus menyesuaikan profil risiko sebelum menemukan instrumen investasi. Yang ketiga, investasi konvensional versus Islam. Konvensional fokus pada keuntungan maksimal tanpa batasan atau halal haram, sedangkan Islam menekankan prinsip halal, bebas riba, bebas gharar, dan maisir. Perbedaannya terletak pada aspek etika dan batasan syariah. Yang B, hukum investasi. Yang pertama, pentingnya hukum investasi memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perlindungan investor melalui regulasi, kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Contohnya, perlindungan terhadap nasionalisasi tanpa kompensasi. Yang ketiga, dampak lemahnya hukum bisa menjadi menurunkan kepercayaan investor, meningkatkan resiko, dan menghambat masuknya modal asing. Yang C, asas-asas hukum investasi. Yang pertama yaitu ada kepastian hukum versus keadilan. Kepastian hukum menurut aturan jelas, sementara keadilan melihat kondisi konkret. Konflik muncul saat aturan tidak fleksibel terhadap kasus tertentu. Selanjutnya, asas transparansi diterapkan melalui keterbukaan informasi perusahaan. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan korupsi dan manipulasi. Yang ketiga, non-diskriminasi. Investor asing dan domestik dapat perlakuan setara, misalnya dalam perizinan dan perpajakan. Yang D, sumber-sumber hukum investasi. Yang pertama, ada sumber hukum yang meliputi undang-undang, perjanjian internasional, kebiasaan, dan jurisprudensi. Yang kedua, undang-undang versus perjanjian internasional. Undang-undang berlaku nasional, sedangkan perjanjian internasional mengikat antar negara dan sering memiliki kekuatan lebih dalam sengketa internasional. Selanjutnya yang ketiga, kebiasaan internasional digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa jika tidak ada aturan tertulis. Untuk yang E, peranan dan kedudukan hukum investasi. Yang pertama, ada peranan hukum investasi sebagai alat pengatur dan pendorong pembangun ekonomi melalui pengelolaan investasi. Yang kedua, kedudukan dalam sistem hukum merupakan bagian dari hukum ekonomi yang terintegrasi dengan hukum nasional dan internasional. Yang ketiga, keberpihakan hukum idealnya seimbang, namun dalam praktik kadang lebih condong ke investor untuk menarik modal. Selanjutnya F, jenis-jenis investasi. Yang pertama ada direct melawan portofolio investment. Direct investment memberi kontrol langsung dan dampak ekonomi besar, sedangkan portofolio lebih liquid tapi tidak memberi kontrol. Yang kedua, jangka pendek versus jangka panjang. Jangka pendek lebih liquid tapi resiko fluktuasi lebih tinggi. Sedangkan jangka panjang lebih stabil dan berpotensi return lebih besar. Untuk yang ketiga, pengaruh teknologi, muncul investasi digital seperti saham online, kripto, dan fintech yang mempermudah akses investasi. Selanjutnya G, perspektif syariah. Yang pertama ada prinsip investasi Islam, yaitu harus halal, bebas riba, bebas gharar, dan bebas maisir, serta mengandung keadilan dan transparansi. Yang kedua, syariah versus konvensional. Syariah menekankan etika keadilan, sedangkan konvensional fokus pada profit maksimal. Yang ketiga, larangan riba, gharar, dan maisir. Riba atau bunga jelas dilarang. Untuk gharar atau ketidakjelasan itu juga perlu dihindari.
Dan sedangkan maisir atau spekulasi yang biasa sering disebut judi itu juga dilarang di dalam Islam. Yang keempat, analisis produk investasi. Contoh saham syariah diperbolehkan jika perusahaan tidak bergerak di sektor haram dan memenuhi kriteria syariah. Reksadana syariah juga diawasi agar sesuai prinsip Islam. Itu untuk materi review kedua. Selanjutnya review materi pertemuan ketiga. Yang A, dasar hukum dan kebijakan. Dasar hukum dan kebijakan peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. UU ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian kepastian hukum bagi investor, jaminan perlakuan yang sama antara investor asing dan domestik, pengaturan hak, kewajiban, serta perlindungan investor. UU ini juga membuka peluang besar bagi masuknya modal asing yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk relevansi saat ini masih relevan sebagai dasar hukum, tetapi sebagai substansinya telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Artinya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tetap penting, namun perlu dilihat sebagai bagian dari sistem hukum yang telah mengalami reformasi untuk menyesuaikan dinamika global. Yang B, kelembagaan dan perizinan. Peran BKPM atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM. Lembaga ini berperan strategis sebagai koordinator kebijakan investasi, fasilitator perizinan dan promosi investasi, dan juga penghubung antara investor dengan pemerintah. Transformasi menjadi kementerian memperkuat kewenangannya sehingga proses investasi lebih terpusat dan efisien. Sistem online single submission atau OSS. Kemudahannya yaitu digitalisasi perizinan lebih cepat dan lebih transparan. Integrasi antar instansi mengurangi birokrasi berbelit. Itu untuk kemudahan. Sedangkan untuk hambatan, yang pertama adalah kendala teknis seperti server yang down atau sistem yang error, serta kurangnya pemahaman penggunaan terutama UMKM. Ketidaksinkronan antara pusat dan daerah juga termasuk dalam hambatan. Kesimpulannya yaitu OSS langkahnya maju, tetapi implementasinya masih perlu penyempurnaan. Untuk yang C, kebijakan dan hambatan investasi. Meskipun deregulasi sudah dilakukan, beberapa hambatan masih ada, seperti tumpang tindih regulasi antar pusat dan daerah, birokrasi yang belum sepenuhnya efisien, ketidakpastian implementasi kebijakan, dan masalah lahan dan perizinan lokal, serta korupsi atau praktik non-transparan, yang artinya masalah utama bukan hanya pada aturan tetapi pada implementasinya. Selanjutnya D, perlindungan dan kepastian hukum. Evaluasi kepastian hukum di Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui reformasi regulasi, tetapi masih menghadapi tantangan seperti inkonsistensi penegakan hukum, perubahan regulasi yang cepat, lemahnya kepastian dalam penyelesaian sengketa. Jika dibandingkan dengan negara lain, negara seperti Singapura yang menawarkan kepastian hukum yang lebih tinggi karena regulasi stabil, penegakan hukum konsisten, dan birokrasi efisien, Indonesia masih berada pada tahap berkembang dalam hal ini. Selanjutnya yang E, dampak regulasi terhadap ekonomi. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Yang pertama, meningkatkan arus investasi atau FDI dan domestik. Yang kedua, mendorong pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru. Namun, dampaknya bisa tidak merata jika tidak diimbangi kebijakan inklusif. Dampak terhadap UMKM, untuk dampak positifnya sendiri, persaingan dengan investor besar. Untuk dampak positifnya sendiri, kemudahan legalitas usaha melalui OSS, serta akses lebih luas ke pasar. Untuk dampak negatifnya, persaingan dengan investor besar, resiko tersisih jika tidak mampu beradaptasi. Jadi kesimpulan, regulasi perlu memberi perlindungan khusus bagi UMKM. Selanjutnya F, perspektif kritis. Desain regulasi yang seimbang. Regulasi ideal harus memberikan kepastian hukum bagi investor, melindungi kepentingan nasional, mendukung UMKM dan ekonomi rakyat, menjaga lingkungan hidup, transparan dan akuntabel,
Pendekatan terbaik adalah win-win solution, di mana investor mendapatkan keuntungan dan kepastian. Masyarakat pun memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. Jika regulasi terlalu pro investor, maka akan berisiko merugikan masyarakat. Sebaliknya, jika terlalu protektif, dapat menghambat masuknya investasi. Itu untuk materi pertemuan ketiga. Selanjutnya review materi pertemuan keempat. Yang A, analisis tentang good investment governance. Untuk penerapan prinsip-prinsip good investment governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum dapat mempengaruhi keberhasilan suatu negara dalam menarik investasi asing dan menemukan peluang praktik korupsi seperti suap atau biaya siluman. Investor cenderung lebih tertarik pada negara yang prosesnya jelas dan dapat diprediksi. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas menuntut pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi, penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Ini meningkatkan kepercayaan investor karena ada jaminan bahwa aturan akan ditegakkan secara konsisten. Yang ketiga, partisipasi. Keterlibatan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan membuat regulasi lebih inklusif dan realistis. Selain itu, partisipasi publik juga menjadi kontrol yang efektif untuk mencegah kebijakan yang merugikan kepentingan umum. Yang keempat, kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa aturan tidak berubah secara tiba-tiba dan ditegakkan secara konsisten. Dampak terhadap investasi dan pencegahan korupsi, yaitu jika keempat prinsip ini berjalan dengan baik, maka iklim investasi menjadi lebih kondusif, kepercayaan investor meningkat, serta resiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menurun, dan juga efisiensi birokrasi meningkat. Sebaliknya, lemahnya penerapan prinsip tersebut akan menyebabkan ketidakpastian, biaya tinggi, dan menurunnya minat investor. Tantangan di negara berkembang, implementasi good investment governance sering menghadapi hambatan seperti birokrasi yang belum efisien, budaya korupsi yang masih ada, kepastian institusi yang terbatas, serta ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah. Kesimpulannya, good investment governance merupakan kunci dalam menciptakan sistem investasi yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan. Keberhasilannya dapat sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, bukan hanya dalam regulasi tetapi juga dalam praktik nyata. Itu untuk materi review keempat. Selanjutnya review materi pertemuan kelima. Bagaimana keseimbangan antara promosi investasi langsung dan perlindungan investor. Itu merupakan faktor kunci dalam menciptakan investasi yang berkelanjutan. Yang pertama, peran promosi investasi. Promosi dilakukan melalui insentif fiskal atau tax holiday, tax allowance, kemudahan perizinan, dan deregulasi. Tujuannya adalah menarik investor asing dan domestik, meningkatkan arus modal masuk, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun jika promosi terlalu agresif, negara bisa kehilangan penerima dan beresiko menciptakan ketergantungan pada investor. Yang kedua, peran perlindungan investor. Perlindungan diberikan melalui kepastian hukum, jaminan terhadap nasionalisasi tanpa kompensasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau pengadilan. Hal ini penting agar investor merasa aman dalam menanamkan modal jangka panjang. Yang ketiga, pengaruh terhadap keberlanjutan investasi. Jika promosi dan perlindungan berjalan seimbang, investor otomatis akan tertarik masuk. Investor juga bertahan dalam jangka panjang serta ekonomi tumbuh secara stabil. Sebaliknya, promosi kuat tapi perlindungan lemah, maka investor akan mudah keluar. Atau perlindungan kuat tanpa promosi lemah, itu juga membuat investor jadi sulit untuk masuk ke negara. Yang keempat, potensi konflik. Beberapa konflik yang mungkin muncul. Yang pertama, kepentingan negara versus investor. Insentif besar bisa merugikan keuangan negara. Selanjutnya, regulasi versus deregulasi. Terlalu banyak aturan bisa
menjadi penghambat, tetapi jika terlalu longgar juga beresiko disalahgunakan. Perlindungan investor versus kepentingan publik, misalnya konflik dengan lingkungan atau masyarakat lokal. Yang kelima, solusi untuk mengatasi konflik. Menerapkan regulasi yang selektif dan berbasis resiko, memberikan insentif secara terukur dan berbasis kinerja atau performance based, memperkuat penegakan hukum dan transparansi, menyediakan mekanisme sengketa yang adil dan cepat, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Kesimpulannya, keseimbangan antara promosi dan perlindungan investasi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Negara harus mampu menarik investor tanpa mengorbankan kepentingan nasional, sehingga investasi tidak hanya masuk tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi masyarakat. Selanjutnya, review materi pertemuan ke-6. Pasar modal syariah dirancang agar seluruh aktivitas investasi sesuai dengan prinsip Islam, khususnya bebas dari riba, gharar, dan maisir. Mekanisme ini dijaga melalui beberapa instrumen dan pengawasan khusus. Yang pertama, mekanisme dan prinsip pengawasan. Screening atau penyaringan. Perusahaan yang masuk dalam daftar efek syariah harus memenuhi kriteria tidak bergerak di sektor haram, seperti alkohol, judi, riba, dan lain-lainnya, dan memenuhi rasio keuangan tertentu. Di Indonesia, ini difasilitasi melalui OJK dan diawasi secara syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Akad atau kontrak. Selanjutnya, akad atau kontrak yang jelas. Setiap transaksi harus menggunakan akad yang transparan seperti musyarakah atau mudharabah sehingga menghindari gharar. Yang ketiga, larangan bunga atau riba. Instrumen seperti obligasi konvensional diganti dengan suku yang berbasis aset dan bagi hasil. Yang keempat, penghindaran spekulasi berlebihan. Praktik seperti short selling atau insider trading yang mengandung unsur maisir tidak diperbolehkan. Yang kedua, cara menghindari riba, gharar, dan maisir. Riba dihindari dengan tidak menggunakan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. Sedangkan gharar diminimalkan dengan transparansi informasi dan kejelasan objek transaksi. Untuk yang maisir dicegah dengan melarang transaksi yang mengandung spekulatif dan manipulatif. Yang ketiga, tantangan dalam penerapan. Perkembangan produk keuangan modern yang semakin kompleks sehingga sulit memastikan seluruhnya sesuai syariah. Kurangnya literasi masyarakat tentang investasi syariah, perbedaan interpretasi ulama terkait kehalalan suatu instrumen, tekanan pasar global yang didominasi sistem konvensional, potensi syariah compliance formality, yaitu hanya memenuhi syarat administratif tanpa substansi. Selanjutnya, kesimpulannya, pasar modal syariah telah memiliki mekanisme yang cukup untuk menjaga prinsip Islam melalui screening, akad yang jelas, dan pengawasan ketat. Namun tantangan utama terletak pada konsistensi, implementasi, dan adaptasi terhadap inovasi keuangan modern. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi, edukasi, dan pengawasan agar pasar modal syariah tetap kredibel dan kompetitif. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.